Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, para Romo yang terkasih, selamat malam. Kalau mau cerita mungkin 1 jam tidak cukup gitu ya. Tapi saya menceritakan begini. Apa dikatakan oleh Romo Ancis itu menjadi satu mengulang memori masa lalu. Jadi cerita sedikit begitu ya. Kenapa kemudian tanggal 1 saya memutuskan untuk misa di Leotana ini punya cerita. Ceritanya begini. Ceritanya itu almarhum bapak saya, Gabriel Arakian ini, itu tidak tahu bahwa saya itu ikut tes seminari. Beliau tidak tahu. Karena saya tahu kalau orang Flores anaknya calon seminaris itu punya harapan yang sangat besar. Jadi saya tidak memberitahu, keluarga tidak tahu. Setelah lulus baru saya kasih tahu bahwa saya lulus tes seminari. Bukan malah ucapan syukur yang disampaikan, tetapi marah yang diterima. Begitu. Karena tidak diberitahu tentang rencana itu. Namun ketika mulai perjalanan postulan yang saya teringat, saya juga baru tahu cerita itu karena bapak saya tidak menceritakan. Yaitu ketika di Kupang kemarin. Dari Amaola. Beliau sangat dekat dengan almarhum Bapak Ara. Jadi Bapak almarhum ini menceritakan ke Amaola begini. Karena itu pas ketika saya mau memulai masuk di program postulan di Bandung. Almarhum mengatakan kepada Amaola begini. Saya tidak punya uang untuk membiayai pendidikan dia di seminari, bahkan dia sampai imam. Tetapi saya hanya membayar dengan 2 batang lilin. Lilin yang pertama dia mengatakan, saya menyalakan lilin ini mohon Leotana memberikan dukungan untuk dia. Lilin yang pertama untuk Leotana. Dan lilin yang kedua adalah untuk Tuhan Allah. Jadi 2 batang lilin itulah yang saya bayar untuk perjalanan dia dalam menuju pada panggilannya. Kalimat ini dia tidak cerita semasa dia hidup sampai dia meninggal. Saya justru baru dapat cerita itu kemarin. Tanggal 28 tiba di Kupang dan beliau datang malam itu makan bersama, baru cerita. Dia hanya membayar dengan 2 batang lilin. Lilin pertama untuk suku Lango Leotana, lilin yang kedua adalah untuk Tuhan Allah. Tentang sejarah ini ketika kami masih sekolah, betul apa dikatakan Romo Ancis, saya tidak dilahirkan di Leotana. Saya dan keluarga besar kami 6 bersaudara lahir di perantauan. Tetapi yang membuat saya senang adalah almarhum bapak saya itu tidak pernah berhenti bercerita tentang adat dan budaya Leotana. Dan sampai pada masa dia menulis dalam 1 buku kecil, dan buku kecil itu diberikan kepada kami, termasuk saya ketika di SD. Apa tulis? Saya hanya ingat 1, sedikit saja, tidak banyak. Molo Godore.
Waktu itu kan nggak tahu bahasa daerah tuh molo godore. Saya tidak mengerti. Tetapi dalam ketidakmengertian itu saya baca terus buku itu. Jadi dia bilang kalau kau keluar dari pintu rumah, sebelum kau melangkah, kau ngomong molo godore. Jadi dalam kebodohan saya itu, setiap kali mau keluar rumah ke sekolah, tetap waktu itu belum hafal kata itu toh, jadi ada di kantong terus ya. Jadi begitu mau ke sekolah, buka dulu, baca dulu, baru langkah. Oh, rekapel. Dan itu saya gunakan terus sampai detik ini. Mengapa? Saya punya keyakinan meskipun saya tidak dilahirkan di sini, tetapi ketika almarhum bapak saya memberikan pesan itu, dia yakin suku Langoni menuntun. Karena dia yakin, maka dia beri kepada anaknya. Karena dia yakin. Kalau dia yang nggak yakin, dia akan beri ke anaknya. Karena dia yakin, maka dia beri kepada anaknya untuk dihidupi setiap hari. Maka ketika waktu di Sabah, Malaysia, saya juga cerita seperti itu. 1 bulan di Sabah, saya bisa ketemu dengan, saya ngomong juga sama. Kalian merantau, tapi jangan lupa lewat tanah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itulah yang menguatkan saya dalam imamat ini, yang bisa berjalan sampai 25 tahun. Karena saya punya keyakinan bahwa Tuhan Allah dan suku Lang Leotana ini ada di depan. Dan saya telepon kepada pihak keluarga Amanuli, Kak Yos dan lain-lain. Sebelum saya menginjak ke rumah, pertama yang harus saya masuki adalah rumah adat dulu. Itu ada di almarhum Amabeda. Mengapa? Karena saya tahu disinilah saya mendapat impian dari situ. Itulah yang menguatkan saya dalam imaman. Seperti saya katakan, saya sadar betul tidak ada keinginan jadi imam. Tidak ada. Tidak ada keinginan jadi imam. Saya katakan jadi imam itu tidak enak, tidak nyaman. Dingin tidak bisa cari yang hangat. Yang hanya bisa dipuluh hanya bantal guling saja. Bagi yang berkeluarga kan gampang, ya. Dingin-dingin tinggal dipuluh pasangannya. Kami para imam, siapa pasangannya? Hanya bantal guling. Cakep. Itu karena saya tidak pengen jadi imam. Tetapi kembali lagi saya mengatakan, perjalanan mengawali calon imam itu dengan jatuh bangun. Tetapi dalam jatuh bangun itu, saya tuh yakin bahwa pesan dari almarhum yang saya tulis dalam buku kecil itu, yang selalu saya bawa itu, itulah yang menjadi penuntun. Maka istilah bahasa molo godore itu saya tuh yakin dia di depan. Ya. Saya yakin. Maka atul ada kesulitan, tantangan ada. Namanya hidup itu banyak tantangannya. Tetapi yang menguatkan saya adalah itu, bahwa meskipun saya tidak dilahirkan di kampung halaman di sini, tetapi saya punya keyakinan melalui orang tua yang memberi. Ya,
Jadi imam memang liku-liku lah, ya. Hanya ingin sekolah SPG, ya. Pernah ditanya seperti Roma Agus kemarin toh, biasalah itu. Punya pacar atau tidak? Saya jawab jujur saja, punya. Ya toh. Karena memang bukan dari seminaris. Nggak mau kalah-kalah. Pacar itu bisa berganti-ganti. Satu di sini cukup, pindah ke sini cukup, pindah ke sini cukup. Panggilan terakhir akhirnya jadi imam juga. Bukan kembali jadi imam bukan karena putus cinta, tidak. Tetapi saya memutus baik-baik kepada pacar yang terakhir. Ya, ketika lulus masuk seminari, saya ketemu dengan dia dan omong baik-baik. Saya kesini begini, ya biasa nangis toh. Ya, cewek nangisnya lama begitu. Karena sudah bersama hampir 2 tahun berjalan. Maka ketika saya omong begitu, dia nangis lama. Saya tunggu kapan selesai nangisnya. Ya. Ketika dia diam, saya sampaikan bahwa kita punya panggilan, bisa jadi ini panggilan yang saya pilih. Saya hanya bilang kita memulai pacaran baik-baik, maka kita putus pun baik-baik. Ya. Akhirnya selesai dan sampai sekarang masih bersahabat seperti biasa. Ya, ketemu, ya. Kalau dia ungkit lagi, tidak usah diungkit saya bilang. Artinya menjadi sahabat yang selalu mendukung panggilan kita masing-masing. Karena Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak mudah memang untuk menjalani hidup sebagai seorang imam, tidak mudah. Tetapi kembali saya bersyukur dan berterima kasih atas peran banyak orang, keluarga besar, ya, yang sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa, yang dengan caranya masing-masing mereka mendoakan. Saya tahu mereka mendoakan, mendukung. Ini satu hal yang luar biasa, ya, untuk kongregasi yang sudah memberikan kesempatan untuk boleh berkarya dalam kongregasi, dan juga untuk seluruh umat, ya, yang ada dimanapun, terkhususnya untuk ada di sini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih, ya. Tapi saya merasa bahagia dan senang atas imamat yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada saya untuk boleh saya jalani sampai hari ini. Dan tetap sekali lagi mohon doa, ya, mohon doa. Perjalanan imamat ke depan pasti makin panjang, tantangan yang banyak. Tantangan yang banyak terbesar adalah usia semakin tua, ya. Kita mohon doa supaya semua tetap sehat, ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa jumpa lagi. Dan kalau mau cerita tentang panggilan, saya yakin umat stasiun Honihama sudah tahu. Saya pernah ceritanya sama, kalau diulang pasti bosan begitu, ya. Saya tidak akan cerita lagi tentang itu, tapi saya bersyukur bahwa boleh merayakan hari ini. Itulah kenapa tanggal 1 saya misa di sini, ya. Karena itu tadi, ingat ketika mengawali perjalanan imamat, almarhum Bapak hanya 2 batang lilin dia bayar. Dan itulah yang ingin saya syukuri bersama dengan umat di stasiun ini, keluarga di sini. Ingat bahwa bagaimanapun juga lewat tanah itu selalu ada yang menyertai. Tidak boleh lupa akan hal itu. Dan sebagai akhir dari, ya, entah sambutan entah apa, saya ingin mengakhiri beberapa pantun, ya. Tapi ini bahasa Indonesia.
Saya agak kalah sedikit dengan Pak Dosi. Hari Minggu pergi ke pekan, ramai nian orang duduk bercengkrama. Kamis malam ini saya sampaikan ucapan syukur atas imamatku yang ke-25. Berikutnya, pergi memancing pulang membawa ikan kerisi, dimasak lempah dengan panci tembaga. Kuhaturkan kata terima kasih atas dukungan dan doa dari keluarga. Berikutnya, ada 4 ini. Juragan wanita biasanya dipanggil Nyonya, duduk sendiri menghitung buah longan. Untuk langkah-langkahku selanjutnya, saudara-saudariku terkasih, saya selalu berharap doa dan dukungan. Terima kasih.